Halo guys, hari ini It Started with a 命令 Mountain にお di 従い chapter します。ここ 694. で Rage dan Safa mendapati diri mereka 粛 tinggal di 清する。 tempat yang disebut sebagai kuil oleh penduduk setempat dan Brigade Merah. Namun di tanah air Rage, tempat itu akan dicap sebagai panti asuhan. Terletak sebagian di atas gunung dan agak terisolasi dari kota. Kawasan yang luas ini memiliki halaman berubin 粛 yang 清する。 luas di bagian depan dan sebuah bangunan 公務を tunggal 実 yang 行す sangat る。 luas. Rage mau tidak mau bertanya-tanya tentang biaya membangun sesuatu sebesar ini di planet 覚悟 asalnya, なさい。 Alterian. ここで Termasuk para pendatang baru, panti asuhan tersebut kini menjadi rumah bagi 12 anak. Semuanya berada di sana karena berbagai alasan. Namun ini bukanlah panti asuhan biasa. Penerimaan bergantung pada persetujuan Tuan Kron, 粛清する。 pemiliknya. Bekas luka mulai dari dagu hingga wajahnya menandai wajah sosok botak seperti biksu yang selalu terlihat mengenakan jubah. Sebaliknya, anak-anak terbiasa dengan pakaian bekas yang こ tidak こで pas. さよなら。 Usia mereka berkisar dari 5 tahun hingga remaja dewasa seperti Rage, yang baru-baru ini mengetahui bahwa ia berusia 15 tahun. Sony menyebutkan hal itu setahun lebih tua, dan Rage akan berada di jalanan. Merenungkan hal ini, Rage teringat akan seorang anak yang kelaparan dan bertanya-tanya mengapa dia diterima di kuil sedangkan anak lainnya tidak. Rage tidak mengerti tentang kriteria Tuan Kron. Sony telah menyebutkan ada persyaratan sebelum meninggalkan mereka dalam perawatan Pak Kron. Meyakinkan mereka bahwa mereka aman. Apakah Sony benar-benar mempercayai hal itu atau hanya berusaha menanamkan kepercayaan pada mereka setelah serangan baru-baru ini masih belum jelas bagi Rage. ここでさよならね。 Meski begitu, kejadian malam sebelumnya membuat Rage menyadari bahwa dia perlu memahami dunia seni bela diri ini dengan lebih baik. Pada malam pertama mereka, Pak Ron menugaskan mereka ke kamar bersama dengan hanya satu tempat tidur karena keterbatasan ruangan. Rage tanpa diganggu membiarkan Safa mengambil tempat tidur sementara dia berbaring di lantai. Meskipun Safa memberi isyarat bahwa berbagi tempat tidur tidak masalah, Rage dengan cepat mengingatkannya akan peraturannya. Jangan menyentuh, karena kecewa dia meninggalkan gagasan itu. Siap membantu di sekitar kuil keesokan paginya, mereka melangkah ke aula utama dan bertemu dengan wajah yang familiar. Ah, sepertinya kalian berdua berhasil tidur nyenyak. Sony menyapa mereka dengan hangat. Sudah kubilang aku akan kembali besok untuk memeriksa kalian berdua. Sekarang setelah aku melihat kalian berdua baik-baik saja, aku bisa berangkat. Tunggu, Rage menyela. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Saat Safa menemani Pak Kron membiasakan diri dengan tugas-tugasnya, Sony dan Rage mundur ke ruangan kerja Rage. Sebuah ruangan luas yang dipenuhi buku-buku dan perabotan berkualitas tinggi yang terawat baik. Lebih unggul dari apapun yang ada di rumah Rage sendiri. Duduk di kursi dengan satu tempat duduk, Sony mempersilahkan Rage duduk di sofa sebelum bertanya. Jadi apa yang ingin kamu bicarakan? Perjuangan dengan kesenjangan ingatan tentang dunia ini dan kejadian terkini, Rage mencari klarifikasi, khususnya mengenai seni bela diri. Di dunianya, seni bela diri hanya berfungsi sebagai latihan, bukan bentuk pertarungan. Gagasan tentang seseorang yang meninjau cukup keras hingga memecahkan tembok adalah milik dunia fiksi, bukan kenyataan. Oh begitu, kurasa aku harus memperlakukanmu seperti kamu alien atau semacamnya. Lebih mirip dari dunia lain, tapi cukup dekat, renung Rage. Saat Sony menjelaskan semua yang dia bisa, rasa ingin tahu Rage semakin dalam. Menyadari bahwa dunia ini tidak hanya sedikit berbeda, tetapi juga sangat berbeda. Terutama mereka yang mahir dalam seni bela diri seperti Sony, dikenal sebagai pejuang Pagna, mirip dengan bagaimana praktisi sihir dijuluki penyihir. Namun ada alasan yang mendasari perbedaan tersebut. Tidak semua orang menekuni seni bela diri sejauh yang disaksikan Rage. Prajurit Pagna berasal dari komunitas unik, terpisah dari militer dan kekaisaran. Dengan norma-norma sosialnya sendiri, meski sudah menjadi aturan baku bagi anggota Pagna Life untuk tidak mengganggu orang lain dan sebaliknya. Sony menjelaskan hal itu lebih merupakan alasan prajurit Pagna menikmati kebebasan yang lebih besar, seperti hak untuk membunuh. Kerajaan juga sering memperkerjakan dan memberikan kompensasi kepada klan atas jasa mereka.
Sekarang, setelah kamu mengetahui tentang Pagna Warriors, kamu perlu mengetahui bagaimana mereka terpecah. Benua ini dianggap sebagai satu bagian yang besar, meskipun terdapat pulau-pulau di sana sini, namun berbagai menjadi tiga faksi besar. Namun terbagi menjadi tiga faksi besar. Kalian punya faksi gelap, fraksi terang, dan fraksi iblis. Sony telah menandai wilayah-wilayah di peta dan menarik untuk dicatat bahwa beberapa tempat dan kerajaan berbeda berada di wilayah berbeda. Di setiap faksi ini terdapat beberapa keluarga masing-masing dengan gaya seni bela diri unik yang diturunkan kepada mereka yang setia pada klan, misalnya Brigade Merah. Kami adalah klan yang merupakan bagian dari faksi kegelapan. Sony terus menjelaskan beberapa detailnya seperti meski klan lain satu faksi, bukan berarti mereka bersahabat. Klan sebagian besar beroperasi secara individual. Faksi yang dimiliki suatu klan sebagian besar bergantung pada sumber energi seni bela diri mereka. Itu tidak sesederhana klan di faksi terang yang baik, atau klan di faksi gelap yang jahat, melainkan jenis energi yang mereka gunakan untuk teknik mereka. Rage sangat tertarik dengan bagian ini, mengingat kekuatannya sendiri sebagai seorang penyihir, penelitian adalah keahliannya. Tetapi Sony sepertinya tidak punya banyak waktu. Dari semua yang kuberitahu padamu hari ini mungkin yang paling penting. Sebagai pejuang, kita mengembangkan kekuatan dan menyempurnakan teknik kita. Dan di antara kita memiliki master yang sangat kuat sehingga bisa melenyapkan seluruh kota dengan satu kepalan tangan. Apa yang Sony gambarkan terdengar seperti kekuatan yang sama dengan penyihir bintang 9. Tahapan pertarungan Pagna dapat dibagi menjadi 3 bagian. Tahap awal di mana petarung diberi peringkat dari level 1 hingga 6. Tahap tengah di mana petarung diberi peringkat dari 7 hingga 9, dan kemudian tahap dewa dari peringkat 10 ke 12. Jika kamu pernah menjadi prajurit Pagna, kamu akan benar-benar belajar betapa menakutkannya setiap tahapan ini, dan gelar yang diberikan di setiap tahapan ini, karena perbedaan kekuatan antara pangkat bisa sangat besar. Namun bagi kamu, memahami ketiga tahap saja sudah cukup. Jika kamu pernah mendengar seseorang menggunakan kata tahap dewa, maka kamu tidak boleh membuat mereka marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu jika kamu melakukannya. Nada suara Sony dan seluruh sikapnya berubah ketika membicarakan bagian terakhir. Menarik untuk dicatat penyebutan bahwa Red saat ini bukanlah seorang prajurit Pagna tanpa nama. Yang tidak memiliki nama keluarga adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan klan. Juga tidak ada hubungannya dengan petinggi manapun di kerajaan dan kekaisaran. Dia hanya bisa membayangkan kekuatan yang akan dia miliki jika dia bertransmigrasi ke dalam tubuh prajurit Pagna yang kuat. Jadi, kamu berada pada tahap apa? Rage bertanya. Sony tersenyum sambil membenturkan dadanya. Aku pada tahap awal, prajurit Pagna peringkat kedua, kata Sony. Rage cukup terkesan. Jika itu yang bisa dilakukan oleh prajurit peringkat kedua, dia hanya bisa membayangkan di kepalanya apa yang bisa dilakukan oleh prajurit tingkat dewa. Memikirkan hal itu, sesuatu muncul di kepalanya. Tunggu, orang-orang yang menyerang kita, apakah mereka juga prajurit Pagna? Sony mengangguk. Lalu jika itu masalahnya, mengapa prajurit Pagna mengincar keluarga tak bernama seperti kita, dan bahkan sampai pada titik di mana mereka akan mengincar kita lagi tadi malam? Akademi Pagna, dari apa yang dipelajari, Rage anggota Pagna biasanya menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan manusia. Hanya pejabat tinggi atau mereka yang merasa kesal saja yang akan melakukan intervensi. Oleh karena itu, serangan baru-baru ini membuat Rage bingung. Sejujurnya aku tidak tahu, jawab Sony sambil menghela nafas panjang. Ada banyak hal yang terjadi saat ini yang tidak kami pahami. Meskipun Brigade Merah menguasai wilayah ini, sulit untuk memantau semuanya. Dengar, aku tahu kamu menginginkan jawaban, tapi jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Orang biasa sepertimu tidak akan punya peluang melawan prajurit Pagna peringkat 1. Ingat, kamu punya saudara perempuan yang harus kamu urus. Pembalas dendam, pikir Rage, mengapa aku harus peduli dengan keluarga yang tidak ada hubungannya atau ingatanku denganku. Satu-satunya orang yang ingin aku balas dendam adalah Grand Magus. Sony sudah setengah jalan keluar, jelas-jelas terdesak waktu. Jadi Rage tidak mendesak dengan pertanyaan lagi. Dia bertanya-tanya saat mereka bertemu lagi atau melakukan penelitian sendiri. Kembali ke Tuan Crown, Rage diperkenalkan kepada penghuni kuil lainnya, 4 orang seusianya, 3 laki-laki dan 1 perempuan.
Orang pertama yang menarik perhatian Rage adalah seorang anak laki-laki berkulit gelap, berambut keriting dengan senyum yang sangat konyol bernama Simeon.